Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Bu Ira dulu kalau mendengar pernyataan dari Pak Arianto tadi. Ya, mungkin saja ini dua-duanya bisa dijadikan tersangka begitu. Keadilan seperti apa yang diinginkan oleh keluarga korban dan juga kabarnya atau informasi yang beredar di media sosial maupun media massa bahwa dari saksi rekan korban ini bahwa korban pun saat kejadian tidak ditolong untuk dibawa ke rumah sakit mungkin untuk menyelamatkan nyawa korban. Seperti apa, Ibu? Jadi gini, setelah saya mendengar saran dari Pak Arianto tadi, pembicaraan dari Pak Arianto tadi, saya setuju bahwa memang mungkin anak saya lalai. Tapi kalau sudah terjadi satu kecelakaan yang melibatkan 2 kendaraan dan 2 orang, menurut saya dua-duanya lalai. Anak saya lalai, terduga pelaku juga lalai. Nah, kenapa dalam hal ini yang jadi tersangka cuma anak saya? Anak saya lalai mengambil jalan terduga pelaku. Cuman menurut saya juga orang yang nyetir sendiri. Jika kita bawa mobil dalam keadaan sadar dalam keadaan sadar melihat orang itu jatuh, paling enggak kaki kita ada di atas rem. Sebelum rem tangan lah ya, kaki kita ada di atas rem. Tapi yang saya dengar, karena saya nggak di posisi nggak di TKP ya, yang saya dengar anak saya itu terlindas ban depan dan ban belakang. Berarti terduga pelaku itu sama sekali nggak ngerem mobilnya. Tidak menghentikan kendaraannya. Tidak menghentikan kendaraannya, walaupun akhirnya berhenti. Ya. Satu. Yang kedua, saat sudah terjadi seperti itu, anak saya sudah terkapar di bawah mobilnya. Terduga pelaku ini diminta oleh teman korban, teman anak saya untuk membawa ke rumah sakit. Tapi terduga pelaku menolak. Dia bilang silakan bawa, tapi jangan pakai mobil saya. Menurut saya, balik lagi tolong saya dikoreksi. Karena saya bukan orang yang pintar hukum. Jika ada seseorang yang membiarkan orang itu dalam keadaan sekarat, dalam hal ini anak saya, wajiblah ia untuk menolong. Jadi menurut kami, misalnya terduga pelaku itu dikenakan sebagai tersangka, dia bisa terkena pasal berlapis dengan membiarkan korban tidak ditolong. Yeah. Yang lainnya saya nggak ngerti lagi. Menurut kami itu, dan itu yang kami tuntut. Oke, Bu Ira, tapi versi minimal versi keluarga gitu, karena kan kami juga mendengarkan penjelasan setidaknya pemberitaan di media massa begitu ya. Anak ibu itu kan bergeser ke jalur kanan karena menghindari sesuatu. Iya. Nah, sepengetahuan dari keluarga, menghindari sesuatu itu apa? Menghindari sesuatu yang sampai sekarang ini saksinya pun sepertinya itu apa ya? Kalau saya tanya sama anak saya nggak mungkin kan. Ada sesuatu, Kak. Ada sesuatu yang tiba-tiba lewat, entah motor, entah orang gitu. Padahal itu jalan cuma kecil, tapi memang jalannya tuh ramai lancar ya. Jadi tiba-tiba aja nggak terlihat mungkin. Tapi mungkin kalau dari sisi terduga pelaku melihat di depan kita pasti berapa? 10-20 meter ke depan kita harus aware dong, kita harus sadar dong ada apa tuh di depan gitu. Jadi paling enggak kita harus bersiap. Karena setidaknya yang kami baca juga atau saya baca begitu kan menghindari ada mobil yang tiba-tiba berbelok gitu. Kalau mobil enggak, Kak. Kalau mobil enggak, itu jalannya kecil sekali. Kami sudah bukan olah TKP, saya bukan polisi, tapi saya sudah melihat lokasi, kami sudah melihat TKP, memang itu jalannya kecil sekali. Kalau untuk bersimpang 2 mobil bukan gesek sih, tapi memang harus berhati-hati sekali gitu. Jadi kalau misalnya mobil langsung muter gitu nggak mungkin, bukan mobil. Pak Arianto, satu poin yang tadi dinyatakan oleh Ibu Ira bahwa saat kejadian tidak ada, ya secara manusiawi lah kalau kita melihat ada kecelakaan pasti kita ingin menolong begitu ya Pak. Akankah juga mungkin terduga pelaku ini juga bisa dijerat juga dari undang-undang lalu lintas sebenarnya Pak? Melihat korban tidak dibantu untuk ke rumah sakit dibiarkan saja. Ya, terkait dengan itu bukan umumnya ya, tetapi di dalam undang-undang itu sendiri di pasal 231 itu ada suatu kewajiban bagi pemakai jalan. Pemakai jalan itu apabila melihat apa terjadi kecelakaan, dia terlibat dalam kecelakaan, maka ada 3 paling tidak ya, ada 4 atau 5 saya lupa, tapi yang nomor 1 itu harus berhenti. Yang kedua harus menolong korban, dan yang ketiga harus melapor pada aparat yang terdekat. Itu kewajibannya. Apabila itu dilanggar, maka
dia bisa dikenakan hukuman. Kalau nggak salah ancamannya 3 tahun gitu. Sekarang faktanya kalau memang benar isunya itu seperti itu tadi ya itu. Ini maka kita harus kembali kepada penelitian lagi. Apakah dia itu memang tidak mau itu tadi 3 itu, atau ada alasan lain dia berbuat gitu? Misalnya tidak mau membantu, ada alasan lain. ya, Entah ada apa alasan begitu ya, lain. Pak, ya? Mungkin ya dia jangan pakai mobil saya karena dia mungkin tahu itu TKP nggak boleh dirubah misalnya Iya, gitu. iya. Atau kalau orang umum takut dikeroyok kan gitu. Dikeroyok. Iya, takut di masa Sehingga gitu, tidak Pak. dilakukan. Jadi intinya begini ya, kecelakaan itu fakta yang di lapangan, ada orang meninggal gitu kan. Kemudian ada putra ibu yang kemudian masuk jalur orang. Kemudian ada Pak Eko yang mobilnya melindas. Nah, itu kan semua kan itu kan fakta di lapangan. Iya. Tapi yang sekarang harus dikejar adalah apa niat ataupun maksud daripada orang itu berbuat seperti itu. Ada 2, kalau nggak sengaja ya tidak. Yang jelas kan tidak ya, karena lalai. Iya. Nah sekarang unsur lalai itu harus diteliti lagi. Apakah putra ibu tadi ngeyor ke sana tuh Secara lalai? tiba-tiba begitu ya. Kalau dia ada alasan kan tidak. Jadi dia merampas pada orang itu ada alasannya. Dia ke situ. Sama juga dengan bapak itu juga kayak gitu. Dia kan kenapa kalau sampai melindas? Dia juga nggak sampai berpikir waktu itu mungkin gitu. Nah disitulah yang harus dibuktikan dan itu dibuat seterang-terangnya dan dari situlah kemudian diputuskan bahwa oh ini memang terjadi kejadian kecelakaan, tetapi unsur kelalaian itu tidak bisa dibuktikan pada dua-duanya karena dua-duanya terpaksa kayak gitu kan. Iya, iya, iya. Nah kira-kira kayak gitu. Cuman ini masalahnya kan karena itu hanya sampai di tahap penyidikan. Iya. Gitu. Di mana Sudah bukti-bukti yang di dihentikan. lapangan itu kurang begitu diketahui oleh masyarakat sehingga ya akhirnya cuma jadi perkiraan saja kan gitu. Jadi berandai-andai atau berpikirkan gitu. Inilah masalahnya yang terjadi sekarang ini. Iya. Tapi yang perlu kita pahami adalah ya itulah kejadian itu. Kalau kecelakaan lalu lintas itu pasti ada pelanggaran dan kemudian terjadi akibat, tapi harus dilihat dulu kelalaian itu ada apa tidak. Kalau tidak ada ya harus dihentikan atau diputus bebas. Gitu. Kira-kira Baik. gitu. Bu Ira, ini terakhir mungkin Ibu Ira pengen menyampaikan sesuatu nih. Secara Pak Arianto, secara pribadi, beliau melakukan Penasihat ahli nasihat Kapolri. ahli Kapolri dan juga mungkin pada siapapun yang ada di luar yang sedang menyaksikan acara ini. Saya cuma ingin menyampaikan bahwa kami dari pihak keluarga dengan meninggalnya Hasya itu sangat ikhlas. Jangan bilang kami nggak ikhlas. Menurut kami sehelai daun jatuh dari pohonnya saja itu sudah atas seizin Allah. Jadi berpulangnya Hasya itu atas seizin Allah. Kami sudah ikhlas. Yang kami tidak ikhlas adalah bagaimana polisi menangani kasus ini yang sangat tidak transparan. Buat kami juga sangat berat sebelah sehingga ditetapkannya anak kami menjadi tersangka. Harapan kami kasus ini bisa dilanjutkan, status tersangka bisa dilepas dari anak kami yang sudah almarhum, yang banyak semua pakar hukum bilang tidak mungkin almarhum, seorang yang sudah meninggal bisa menjadi tersangka. Setelah dilepas status tersangkanya, kita mau mulai dari awal lagi atau bisa lanjut ke persidangan, silakan. Baik. Saya berharap seluruh rakyat Indonesia mengawal kasus ini sampai tuntas. Baik. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Bu Ira. Singkat Pak Arianto, apakah penabrak ini bisa ditetapkan sebagai tersangka, Pak? Bisa saja. Bisa saja. Itu nanti gini, Ibu Ira ini sebagai korban ya bisa saja dia melapor kembali ya, karena dia merasa dirugikan ya, bahwa terjadi kecelakaan itu tadi termasuk tadi meninggalkan ini tidak lapor dan sebagainya. Nanti kalau dilaporkan maka penyidik kan itu ada suatu laporan dia akan tindak lanjuti kan gitu Ya, kan. betul. Tindak lanjuti dengan penyidikan kalau memang itu terbukti ya diteruskan pengadilan, kalau tidak ya dihentikan lagi. Baik. Jadi Ibu masih ada kesempatan dalam hukum karena polisi sendiri kan hanya di bidang penyidikan sekarang ini. Ya. Di dalam proses itu ada penyidikan, penuntutan, persidangan dan penentuan vonis gitu. Jadi saya kira di negara sekarang ini masih terbuka kesempatan untuk mencari keadilan. Gitu. Baik. Tapi intinya menurut saya ini taruhan polisi ya untuk memberikan suatu tindakan yang profesional dan bisa dipahami oleh masyarakat semua bahwa itu tidak hanya karena membela
temennya itu kemudian sekarang dihentikan, apalagi memberikan tersangka pada putranya. Oke, Saya kira baik. itu masih Baik. terjadi. Terima kasih Pak Arianto. Pak Arianto, Ya, Bu Bu Ira juga Ira. terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan prihatin dan berbelasungkawa ya Bu ya. Semoga apa yang dilakukan oleh Ibu dan keluarga juga bisa segera membuahkan hasil. Baik, itu tadi perbincangan kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kami harus jeda, masih ada beberapa informasi yang akan kami hadirkan sesaat lagi.